Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Babang Cupan di channel Pangas 99. Seperti biasa saya ucapkan salam cupang Indonesia. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini sebelum kita lanjut jangan lupa buat kawan-kawan subscribe-nya, like, dan komentar. Kalau ada saran bisa tulis di kolom komentar, dan bagikan jika manfaat. Dan jangan lupa satu lagi, loncengnya ditekan agar kawan-kawan tahu info terbaru atau updatean dari Pangas 99 atau di Babang Cupang. Oke, kali ini saya mau buat ini nih, video tentang proses pengembuitan. Pokoknya ini sih untuk misalnya kawan-kawan pemula cocok lah kalau menurut saya gitu, karena memang caranya dan prosesnya itu sangat mudah, nggak terlalu ribet, biar istilahnya kawan-kawan pemula itu kan biar tambah semangat. Saya jelasin juga satu-satu biar kawan-kawan tuh mudah dipahami juga. Pokoknya yang terpenting itu kan yang pertama itu kawan-kawan harus sediain indukan juga. Indukannya itu yang paling penting umurnya itu harus di bawah 4,5 bulan up atau 5 bulan atau lebih, istilahnya lebih dewasa lagi itu lebih bagus. Dan yang kedua, kawan-kawan itu harus tahu juga misalnya untuk male dan female-nya itu, yang female jangan lebih besar dari male atau jantannya, karena kalau misalnya lebih besar nanti yang male-nya yang jantannya ini agak sulit untuk memeras telur di female-nya. Itu sangat penting itu. Makanya kebanyakan kawan-kawan yang ngeluh misalnya gagal kok nggak mau telur-telur, itu mungkin prosesnya itu lagi bertelur, cuman untuk yang mengeluarkan telurnya male-nya itu sangat sulit. Kemungkinan satu karena female-nya kegedean atau besar dari jantannya. Nah, ada juga faktor lain, ada juga mungkin ikannya kurang sehat atau memang belum waktunya kawin. Pokok banyak lah. Cuman itu yang lebih istilahnya yang lebih banyak terjadi sih di lapangan. Terus yang ketiga, sebelum untuk memulai proses breeding atau kawinkan ikan cupang itu kawan-kawan harus ini juga sediain tempat atau wadah yang sekiranya itu cukuplah untuk proses perkawinan ikan cupang. Dan itu juga yang paling penting juga, kawan-kawan itu harus sediain tempatnya itu yang istilahnya lebih tinggi lah, karena untuk ketinggian airnya itu sangat penting juga. Makin tinggi minimal itu satu jari atau segini setelapak tangan lah tingginya air itu. Fungsinya adalah untuk biar waktu proses peneluran itu biar lebih lama. Makin lama dia proses penelurannya itu juga akan makin banyak pengeluaran telurnya dari female-nya. Itu nggak tahu bahasanya apaan ya, ribet juga. Dan yang keempat adalah kawan-kawan itu setidaknya air yang atau wadah untuk perkawinnya itu harus diendapin dulu airnya, biar istilahnya itu pokoknya, karena prosesnya kalau saya airnya itu sebelum saya masukin ikannya saya endapin dulu airnya, biar istilahnya pokoknya lebih bagus sih, lebih baik gitu kan. Dan yang sangat penting itu airnya harus stabil, jangan lupa dikasih garam, daun ketapang juga secukupnya. Nah, pokoknya lebih
lebih jelasnya seperti apa, yuk saya tunjukin tempatnya dan ikannya. Yuk. Nah, ini dia. Ini saya cuman dua indukan sih yang saya breed. Female-nya belum saya masukin, cuman jantannya aja yang saya masukin. Nah, jantannya udah mulai buat buih. Ini kelihatan ya. Nah, itu jantannya. Dan ini juga udah mulai berbuih. Fungsinya itu kalau dia misalnya buat buih, artinya itu adalah wilayah kekuasaan si male-nya itu. Nah, terus yang paling penting, yang tadi yang saya bilang, airnya ini harus diendapin dulu airnya. Lalu yang kedua diberi daun ketapang. Lalu yang ketiga ini fungsinya plastik ya, plastik halus. Fungsinya plastik ini adalah untuk memancing biar male-nya itu membuat ini aja sih, membuat buih. Terus paling biar gampang lah istilahnya seperti itu. Nah ini tips ya buat kawan-kawan pemula. Kalau misalnya kawan-kawan, bang, kalau misalnya disatuin kan dia pasti berantem. Itu karena memang proses untuk perkawinannya itu seperti itu. Nah, biar istilahnya misalnya kawan-kawan takut ekor si betinanya atau ekor jantannya itu robek atau rusak, gampang. Diberi alat bantu aja. Contohnya, yuk, saya ambil dulu. Biasanya sih saya pakai gelas yang sudah saya potong. Nah, ini seperti ini gelas. Nah, ini kan bolong, jadi saya potong. Nah, kawan-kawan tinggal simpan aja seperti ini, simpan seperti ini. Nah, ini juga di sini. Nah, jadi kalau sudah diberi ini, nanti untuk betina dengan jantannya itu nggak istilahnya untuk ngedok kayak seperti berantem sih pastilah. Cuman kalau misalnya takut ekornya, pongnya itu robek, nah, diberi ini aja, diberi wadah plastik seperti ini. Istilahnya itu yang biasa disebut sistem perjodohan. Nah, ayo kita sekarang masukin dulu female-nya. Ini female-nya. Nah, ini satu lubukan, masih satu lubukan jantan sama betinanya. Ini anakan yang ketiga. Nah, ini female-nya. Female-nya aja. Nggak fokus deh, ntar. Nah, masukin aja gini. Bang, itu berapa lama dimasukin ke wadah seperti itu? Kalau saya sih sebenarnya, karena ini kan saya jarang sih pakai ini sebenarnya. Waktu masih awal-awal aja sih saya pakai itu. Cuman kalau untuk kawan-kawan pemula, kalau misalnya mau pakai seperti ini, cukup satu hari aja, atau kalau enggak satu malaman aja. Kalau misalnya proses ini kan malam nih, prosesnya malam, jadi besok siang atau besok sore bisa kawan buka, bisa kawan angkat. Nah, nanti baru itu dia akan itu mau kawin lah istilahnya, proses tinggal proses penelurannya aja sih seperti itu. Nah, ini kalau ini agak-agak mendekat, kawan-kawan diinin aja, digeser pelan-pelan. Bukannya apa, kalau misalnya dia dekat sini, ini kan pasti nanti kita angkat ini. Kalau misalnya ini diangkat, nanti ininya rusak. Nah, itu ganggu buihnya. Nah, udah dibiarin gini aja. Nah, tinggal itu. Nah, ini tips juga buat kawan-kawan. Kalau udah disatuin kayak gini, disarankan jangan sering dilihat. Kalaupun mau melihat pas waktu ini aja, pas waktu mau dikasih pakan, gitu aja sih. Karena kalau di ikan yang lagi dikawinin itu diliatin terus, nanti dia takut stres. Kalau udah stres, nanti kemungkinan besar dia makan telurnya, bisa juga makan burayaknya seperti itu. Dan ada juga yang nggak mau kawin-kawin juga, ada seperti itu. Nah, yuk sekarang kita tutup. Saya tutupnya nggak begitu rapat ya. Nah, ini kan masih ada celah, palingan segini aja sih. Nah, biar istilahnya ada udara masuk seperti itu, biar nggak loncat juga sih. Alhamdulillah.
Ini masih berantakan tuh, masih berantakan, masih misahin hasil sortiran. Ini ikan yang masih baru diangkat, lagi mutasi. Ini baru beberapa hari sih, Ini male, jenisnya jenis fancy. Ada yang fancy yellow juga. Oh, ini female juga. Kalau ini HM, yang di sini ini HM. Kalau di sana sih kebanyakan indukan yang sudah pilihan sih. Yang ada juga yang umurnya udah 5 bulan, 6 bulan juga udah di breed semua. Kalau ini burayak. Ada juga, nah di sana itu kan tadi ada barisan bukan barisan paramantan ya. Nah, kayak gini. Ini burayak semua. Cuman yang ini burayaknya udah umuran 2 mingguan. Ada yang 1 minggu, ada yang masih 5 hari. Kalau ini sih, ini udah masuk 1 bulan dia. Yang avatar kemarin. Nah, ini yang baru saya pindahin. Kemarin mau dibuatin video sih, cuman nggak sempat karena memang kita lagi ada tugas lapangan sih. Ini alhamdulillah burayaknya banyak ini. Tuh. Ini anakan Nemo Chopper. Tuh burayak. Nemo Chopper. Nah, koi ini yang kemarin Nemo, bukan Nemo, ini koi multi. Udah gede-gede, ini udah 1 minggu. Kalau ini Chopper, ini juga lumayan alhamdulillah banyak. Yang ini Chopper yang lainnya kayak blue rim itu, Chopper rim itu. Nah, itu dia tadi proses perkawinan yang 2 indukan yang saya siapin. Semoga aja mudah dipahamin sama kawan-kawan pemula. Dan kalau misalnya ada suhu-suhu yang udah berpengalaman, sehingga di channel kita kan, kalau misalnya ada kesalahan mohon diperbaiki. Kalau misalnya ada saran dan komentar bisa ditulis di kolom komentar. Takutnya ada kurang ini bang, itu salah bang, ini kurang ini. Atau misalnya kawan-kawan ada yang nggak jelas juga, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar. Oke, insya Allah kita jelaskan. Dan kalaupun ada yang ingin dibuatin video tentang apa nanti insya Allah saya buatkan. Maksudnya akan saya buatkan sesuai yang saya ketahui, seperti itu. Pokoknya itu berita yang paling mudah lah kalau menurut saya, nggak begitu ribet, simple pokoknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu lah. Insya Allah nanti kita update lagi. Dan jangan lupa buat kawan-kawan, sekali lagi mohon dukungan dan supportnya. Subscribe channel kita, like videonya, komentar dan bagikan sama kawan-kawannya. Dan satu lagi loncengnya agar kawan tahu dan menjadi yang pertama tentang updatean video yang ada di Babangan Cupan atau di Pangistos 99. Oke, karena masih suasana Idul Fitri, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan salam satu air, salam satu ketapang, sukses terus percupaan Indonesia, dan wassalam.